Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ajeng dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan analisis kasus fraud yang terjadi pada perusahaan bernama Wirecard. Wirecard ini adalah perusahaan pemroses pembayaran yang berbasis di Jerman. Perusahaan ini dinyatakan bangkrut pada tahun 2020 yang lalu karena kasus fraud yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Beberapa pejabat di perusahaan tersebut terlibat. Ada CEO, COO, dan anggota dewan, dan beberapa pejabat lainnya. Nah, dugaan malpraktik akuntansi ini tercium ketika sebuah perusahaan atau sebuah media bernama Financial Times melakukan investigasi karena terdapat kejanggalan-kejanggalan transaksi yang dilakukan oleh Wirecard. Setelah investigasi tersebut mulai terbit dan viral, akhirnya perusahaan mengumumkan bahwa terdapat sekitar 1,9 miliar euro atau 30,4 triliun yang menghilang dari perusahaan. Ini nanti akan kita jelaskan bagaimana kronologisnya. Profil Wirecard, yaitu didirikan di Jerman tahun 1999 sebagai CEO, yaitu Markus Braun. Ini CEO ketika terjadinya fraud ya. Kemudian beberapa produknya antara lain mobil payment, kemudian digitalisasi pada sektor retail, kemudian e-commerce, kemudian menerbitkan kartu, dan juga ada pembayaran di Cina. Nah, ini adalah sejarah mereka memasuki bursa saham yang diawali pada tahun 2000 mulai terdaftar di sebuah bursa saham bernama Neumarkt. Kemudian tahun 2002 sempat keluar lagi karena adanya kerugian yang dialami oleh Wirecard. Kemudian tahun 2005 mereka kembali lagi ke bursa saham. Kemudian tahun 2006 masuk lagi di bursa saham TechDAX. Kemudian 2018 masuk di bursa saham yang cukup bergengsi di Jerman, yaitu DAX. Nah, mereka telah melakukan ekspansi secara global dari 2007 sampai 2019 hampir di seluruh dunia, ada di Singapura, kemudian di Amerika Serikat, di Afrika, kemudian Selandia Baru, dan juga di China. Anak perusahaan juga sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, termasuk ada di Indonesia juga. Nah, kemudian ini data keuangan yang dimana telah dicurigai oleh Kejaksaan pada tahun 2014 sudah melakukan manipulasi laporan akuntansi. Dan ini kita lihat sendiri peningkatan revenue-nya juga sangat luar biasa tinggi dari 2014 hingga 2018, dan inilah yang akhirnya menyebabkan beberapa pihak menaruh kecurigaan terhadap adanya malpraktik akuntansi dalam perusahaan Wirecard. Kemudian untuk penjelasan kasus akan dijelaskan oleh Mbak Yosi. Silakan Mbak Yosi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus yang terjadi di Wirecard itu sendiri. Yang pertama di sini ada kronologis kasus secara garis besar dari 2008 hingga 2020. Pertama 2008 di sini ada Ketua Asosiasi Pemegang Saham Jerman melancarkan serangan terhadap Wirecard yang mengindikasikan bahwa Wirecard ini melakukan pelanggaran pada neraca milik mereka, milik Wirecard. Lalu di tahun 2018 ada iCapital Research melaporkan adanya sorting saham Wirecard karena melihat operasi perusahaan di Asia ini sebenarnya jauh lebih kecil dari klaim yang dilakukan oleh Wirecard saat itu. Lalu beranjak ke 2016 ada laporan yang dikeluarkan oleh entitas yang bernama Anonymous Short Seller dan menerbitkan dokumen yang bernama Zatara dan menyebabkan harga saham ini anjlok. Nah, di sini Wirecard ini nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh Anonymous Short Seller itu dan melaporkan hal tersebut kepada BaFin untuk dia dapat diselidiki oleh BaFin itu. Nah, BaFin menyatakan bahwa short seller ini sebenarnya hanya memanipulasi pasar saham waktu itu. Lalu tahun 2018 di sini karena ada whistleblower yang mengatakan bahwa ada skema ilegal yang dilakukan oleh kantor Wirecard yang ada di Singapura
menyebabkan staf hukum kantor pusat Wirecard Singapura ini menyelidiki 3 anggota tim keuangan terkait tuduhan tentang rencana untuk mengirim uang secara curang ke India melalui pihak ketiga dengan skema round tripping. Nah, di tahun 2019 di sini ada Financial Times mengangkat isu terhadap Wirecard. Financial Times melaporkan Wirecard telah memasukkan dan juga membuat kontrak mundur terhadap transaksi yang mencurigakan di Singapura. Lalu di tahun 2020 di sini setelah KPMG itu melakukan investigasi, maka KPMG menghasilkan special audit report di mana KPMG mengatakan bahwa Wirecard ini tidak memberikan cukup informasi untuk menjelaskan isu-isu yang diangkat oleh Financial Times pada saat itu. Nah, di sini ada beberapa sebab dilakukan special audit oleh KPMG. Nah, menurut laporan hasil special audit KPMG mengatakan ada 3 alasan kenapa KPMG melakukan special audit. Yang pertama, dugaan peningkatan penjualan melalui hubungan pelanggan fiktif. Dan yang kedua ada publikasi di internet. Ketiga, dugaan masalah akuntansi di Singapura berkaitan dengan round tripping. Nah, dari laporan hasil special audit KPMG juga mengatakan bahwa investigasi yang dilakukan oleh KPMG ini didasarkan pada tuduhan yang dipublikasikan oleh pers yang ada di internet terhadap Wirecard AG. Nah, di sini setelah KPMG melakukan investigasi, beberapa special audit result-nya, yang pertama KPMG menyatakan bahwa EY ini telah gagal memverifikasi dan juga mengkonfirmasi keberadaan dari cadangan kas milik Wirecard saat EY ini melakukan audit laporan keuangan terhadap laporan keuangan Wirecard. Nah, selanjutnya ada Wirecard membuat pernyataan yang menyesatkan kepada investor. Ketiga, ada kegagalan EY dalam memverifikasi sebagian besar keuntungan Wirecard dari tahun 2016 hingga 2018. Nah, di sini ada beberapa penyebab jatuhnya Wirecard. Pertama ada penyimpangan akuntansi, kedua inflasi laba buatan, ketiga ada akuisisi pada pihak ketiga, keempat ada agresif terhadap kritik, kelima ada kegagalan audit EY dan juga regulasi berkaitan dengan BFIN juga, lalu ada akuisisi buram dan juga struktur perusahaan. Nah, di sini kami menduga untuk regulasi ini, BFIN kan memiliki beberapa karyawan BFIN ini memiliki saham terhadap Wirecard. Nah, kepemilikan saham ini mempengaruhi kinerja dari BFIN untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi pada Wirecard saat itu. Oke, selanjutnya di sini ada pergerakan dari share price-nya Wirecard itu sendiri dari 2018 hingga 2020 dari mereka yang awalnya menjadi salah satu dari beberapa perusahaan yang terdaftar di DAX Index, menggantikan Commerzbank sehingga kejatuhan dari share price mereka di bawah 50 euro ya. Di situ 50 juta euro sebenarnya saat Wirecard ini mengatakan bahwa 19 miliar euro ini tuh nggak ada di missing atau hilang di Wirecard. Selanjutnya di sana ada the collapse of Wirecard. Di sini pertama kita bisa lihat tahun 2020 tanggal 16 Juni. Di sini ada 2 bank Filipina yaitu BPI dan BDO menyatakan bahwa dokumen yang menyatakan bahwa uang sebesar 1,9 miliar euro ini tuh sebenarnya palsu, dan yang 2 hari kemudian tanggal 18 Juni Wirecard membuat pernyataan bahwa mereka sebenarnya tidak pernah memiliki uang 1,9 miliar euro yang ada di Filipina, dan hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bank Sentral Filipina itu sendiri. Lalu di tahun 2020 di tanggal yang sama 18 Juni di sini Jan Marsalek diskors, dia sebagai COO dari kantor Asia Pasifiknya Wirecard. Lalu di hari yang sama juga James Press bergabung dengan Dewan Manajemen sebagai Chief Compliance Officer. Nah, sehari setelahnya di sini Marcus Brown mengundurkan diri sebagai CEO. Pada hari itu juga adalah hari kedua James Reyes bekerja menjadi CEO sementara. Di hari yang sama juga Wirecard mengumumkan sedang dalam pembicaraan konstruktif dengan bank yang memiliki hak untuk menghentikan pinjaman 2 miliar euro karena tadi dibilang Wirecard kan nggak punya dana yang 1,9 miliar euro itu sebenarnya nggak ada.
Nah, lalu tanggal 22 Juni 2020 ini Wirecard mengakui untuk pertama kalinya potensi skala penipuan akuntansi multitahun. Jadi fraud ini itu sebenarnya udah terjadi di beberapa tahun terakhir gitu. Nah, si Wirecard juga memperingatkan bahwa 1,9 miliar uang Wirecard ini mungkin nggak ada. Ya memang nggak ada. Lalu 23 Juni 2020, di sini Marcus Brown ditangkap karena dicurigai melakukan praktik akuntansi palsu dan manipulasi pasar. Serta mantan manajemen perusahaan juga sedang dalam penyelidikan dari kejaksaan. Lalu tanggal 25 Juni 2020, di sini ada Wirecard mengatakan akan mengajukan kebangkrutan karena mereka nggak bisa membayar utang-utang mereka kepada bank dan juga merchant yang ada. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tanggapan EY terkait dengan kasus Wirecard itu sendiri. EY menyatakan bahwa jatuhnya Wirecard merupakan hasil dari penipuan yang rumit dan canggih yang melibatkan banyak pihak di seluruh dunia di berbagai lembaga dan juga tujuan penipuannya disengaja. Karena nggak cuma di Jerman, tapi fraud ini terjadi pada kantor Asia Pasifiknya Wirecard itu sendiri. Lalu lembaganya juga ada Bevin, kecolongan itu, terus habis itu EY sebenarnya juga masuk karena mereka kurang profesional dalam judgement apa yang terjadi pada Wirecard. Nggak tahu sih sebenarnya niat mereka itu apa. Lalu ada EY juga mengatakan bahwa penipuan kolusi yang dirancang untuk menipu investor dan juga publik seringkali melibatkan upaya ekstensif untuk menciptakan jejak dokumen palsu. Nah, di sini ada kayak rekonsiliasi bank yang diberikan oleh Wirecard pada EY saat itu, dan rekonsiliasi bank ini tuh sebenarnya bukan rekonsiliasi bank asli, tapi hanya scan, dan EY ini tidak mengkonfirmasi rekonsiliasi bank itu kepada bank luar negerinya Wirecard kayak gitu. Jadi percaya aja. Nah, yang terakhir di sini ada standar profesional mengakui bahwa bahkan prosedur audit yang paling kuat dan diperpanjang ini mungkin tidak akan dapat mengungkap kecurangan kolusif yang terjadi karena ini melibatkan banyak pihak, nggak cuma satu orang aja, jadi memang susah untuk mengetahui atau mendeteksi indikasi kecurangan yang ada. Nah, di sini sebagai catatan, pada tahun 2020 seharusnya EY menerbitkan laporan keuangan auditan, menerbitkan laporan audit terhadap laporan keuangan milik Wirecard untuk tahun 2019, tapi EY ini memutuskan untuk menunda penerbitan tersebut karena kan pihak EY menunggu hasil dari special audit yang dilakukan oleh KPMG. Gitu. Nah, selanjutnya untuk analisis kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya selanjutnya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yosi terkait dengan analisis kasus. Yang pertama mengenai what, yaitu tentang standar fraud Wirecard. Wirecard melakukan manipulasi laporan keuangan dan melakukan beberapa pelanggaran dalam praktik operasionalnya. Yang kedua, where, di mana kasus ini terjadi, Wirecard yang beroperasi di Jerman dan Wirecard kawasan Asia Pasifik di Singapura. Yang ketiga, when, kapan kasus manipulasi ini dilakukan? Kasus terkait manipulasi laporan keuangan terjadi antara tahun 2016 sampai 2018, tapi kasus ini terkuak di tahun 2020. Ada beberapa nama yang tersangkut dalam kasus ini. Yang pertama, Marcus Brown selaku CEO, tapi dia bebas dalam 1 hari. Ada Jan Marsalek, COO, dia sampai sekarang masih menjadi buronan. Ada Joy Cruz Arellano, ada attorney Mark Tolentino, yaitu Wirecard trustee, dan ada Judith Singayan P. Selain itu, ada beberapa anggota dewan yang juga diselidiki oleh kejaksaan. Ada beberapa dari salah satu bank di Filipina dipecat karena terindikasi sebagai salah satu terduga pelaku fraud yang dilakukan oleh Wirecard. Beberapa pejabat, termasuk Presiden Bafin Felix Hufeld dan wakilnya Elisabeth Rogel, serta bos Badan Pengawas Audit Jerman APAS, Ralf Bose, kehilangan pekerjaan karena urusan Wirecard. Selanjutnya, why? Kenapa manipulasi laporan keuangan dilakukan oleh Wirecard? Manipulasi laporan keuangan dilakukan agar perusahaan ini tampak kuat dan lebih menarik bagi investor dan pelanggan.
Tapi terbukti, Wirecard masuk dalam daftar perusahaan yang ada di AX Index dan capital market tertinggi diraih Wirecard di tahun 2018, yaitu 3 tahun sebelum dinyatakan insolvensi. Bagaimana cara Wirecard dapat memanipulasi laporan keuangan mereka, yaitu adanya skema yang digunakan untuk melakukan pemanipulasian keuangan yang disebut round tripping. Round tripping bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dengan membuat perusahaan terlihat seperti melakukan lebih banyak penjualan bisnis daripada yang sebenarnya. Hal ini terjadi pada Wirecard karena perusahaan mitranya yaitu Al-Alam Solutions yang menyumbang setengah dari keuntungan perusahaan Wirecard ternyata tidak memiliki operasi yang jelas, yaitu berdasarkan investigasi Financial Times. Dari 34 klien disebutkan Al-Alam, hanya 4 orang yang menggunakan Wirecard dan sebagian tidak mengetahui tentang Al-Alam. Al-Alam juga menyatakan dilisensi oleh Visa dan Mastercard, tapi mereka tidak mempunyai catatan hubungan dengan Al-Alam. Yang ini yaitu mengenai contoh detail transkrip dari antara staf-stafnya Wirecard. Terus yang ini juga ada klien dari Al-Alam ini yang bahkan ada 15% sendiri tidak mengetahui tentang Al-Alam itu. Selanjutnya mengenai how much, berapa jumlah besaran yang diduga dimanipulasi oleh Wirecard. Jadi sebesar kas 1,9 miliar euro atau setara dengan 30,4 triliun menghilang dan dinyatakan tidak pernah ada dari perusahaan penyedia sistem pembayaran Wirecard. Selain itu ada peraturan yang dilanggar. Beberapa peraturan yang dilanggar oleh Wirecard dan para pelaku diantaranya pemalsuan dokumen komersial terkait kejahatan dunia maya, pasal 172 KUHP, revisi pasal 6 RA nomor 10175, ada pelanggaran pasal 55.1, sehubungan dengan pasal 56.1 RA 8791 UU Berbankan Umum, dalam kaitannya lebih lanjut dengan bagian 36 dari RA 7653 sebagaimana telah diubah dengan RA 11211 Undang-Undang Bank Sentral Baru, sehubungan dengan bagian 6 dari RA nomor 10175 yaitu UU Pencegahan Kejahatan Dunia Maya 2012. Setelah itu ada pelanggaran pasal 33 RA 8792 yaitu UU Perdagangan Elektronik. Ada pelanggaran pasal 4AB RA nomor 10175 yaitu UU Pencegahan Kejahatan Dunia Maya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hawizah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan kasus yang ada dengan fraud detection. Fraud adalah kejahatan yang jarang diamati. Gejala atau simptoms dari fraud ini dapat membantu auditor dalam deteksi fraud yang mungkin terjadi. Walaupun demikian, munculnya simptoms tersebut belum berarti telah terjadi kecurangan. Dalam kasus ini, terdapat anomali akuntansi timbul dari proses atau prosedur yang tidak wajar dalam sistem akuntansi. Kedua, prosedur analitis. Prosedur atau hubungan yang tidak biasa atau terlalu tidak realistis untuk dipercaya. Ketiga, tips and compliance. Informasi dan keluhan adalah gejala fraud. Auditor melakukan audit khusus untuk mengkonfirmasi anomali-anomali yang ada. Dari anomali yang ada terbentuk red flag. Tanda yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kepastian dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih lanjut. Dari red flag dapat diketahui hasil kesimpulan yaitu adanya fraud. Berikut ini beberapa gejala atau simptom dari fraud yang ada pada kasus Wirecard. Anomali, tips and compliance. Yang pertama, adanya laporan dari Ketua Asosiasi Saham di Jerman yang berisi bahwa terdapat indikasi pelanggaran dalam neraca milik Wirecard. Kedua, laporan dari iCapital Research yang melaporkan short saham Wirecard karena melihat operasi perusahaan di Asia jauh lebih kecil dari yang diklaim Wirecard. Ketiga, adanya laporan Zataro sebab 101 halaman muncul mendokumentasikan dugaan penipuan dan pencucian uang di Wirecard. Keempat, German
Jar Magazine menuliskan artikel panjang tentang Wirecard yang menuduh adanya praktik pelaporan yang menyesatkan. Kemudian adanya laporan dari whistleblower yang mengatakan bahwa ada kegiatan operasi ilegal yang dilakukan oleh cabang Wirecard di Singapura, India, dan Dubai. Terakhir, Financial Times melaporkan bahwa seorang eksekutif senior dicurigai melakukan pemalsuan akun dan pencucian uang dan bolak-balik dalam operasi perusahaan di Asia Pasifik. Kemudian ada anomali akuntansi. Wirecard memberikan rekening koran hasil scam pada EY terhadap kas yang disimpan pada bank di luar negeri. Kemudian ditemukannya skema road tripping. Anomali prosedur analitis, pendapatan atau omset yang berlebihan, kelemahan struktur pengendalian internal, EY selaku auditor independen dan Wirecard tidak melakukan konfirmasi piutang atas rekening koran yang ada. Referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.